Manuver PSSI gait sponsor demi anggaran 650 miliar rupiah. Aksi unik supporter Vietnam berujung ledekan. Fakta tingkatkan skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. 3 cara skuad Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Fakta tingkatkan skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. Meski diremehkan menurunkan skuad Garuda, faktanya Sintayong menyiapkan regenerasi jangka panjang sejak dipercaya menjadi pelatih. Terbukti, Timnas Indonesia saat ini memiliki skuad level A, yang mana disiapkan STY untuk menembus Piala Dunia 2026. Mereka adalah nama-nama yang belakangan ini mengisi skuad Garuda di babak kualifikasi, seperti Jesus, Tom Haye, Rizky Ridho, Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chuon, Martin Pas, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, dan masih banyak lagi. Sementara itu, skuad level B yang dimiliki Timnas Indonesia ialah nama-nama yang belakangan ini masih konsisten dipanggil Sintayong, tetapi jarang dimainkan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, Asnawi Makualam, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Muhammad Ferrari Hoki Caraka, dan lain-lain. Meski skuad level C Timnas Indonesia memiliki deretan pemain yang cukup berpengalaman di level internasional, namun saat ini sudah tersisih karena tak dipanggil STY. Seperti Mark Klok, Rahmat Irianto, Adam Ali, Sadil Ramdhani, Dendi Sulistiawan, Stefano Lillipali, Edo Febriansyah, Syahrul Trisna, Muhammad Riyandi, dan lain-lain. Sementara itu untuk level D, skuad Timnas Indonesia bisa menurunkan para pemain jebolan SEA Games 2023 yang berhasil meraih medali emas. Dari segi pengalaman internasional, mereka lebih baik dari skuad Piala AFF 2024 ini. Nama-nama pemain tersebut yakni Fajar Faturrahman, Komang Teguh Trisnanda, Bagas Kava, Beckham Putra, Alfian Redewangga, Ilham Rio, Fahmi, Ananda Rehan, dan lain-lain. Sementara di level E inilah skuad yang tampil di Piala AFF 2024 dipercaya, sebab para pemain yang diturunkan oleh Sintayong seperti Kade Arel, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, Cahya Supriyadi, Rehan Hanan, dan Arkan Kakak masih minim pengalaman. Sebagian besar malah belum pernah bermain untuk tim nasional senior. Oleh sebab itulah mereka tak layak mendapatkan beban ekspektasi yang tinggi, karena ini patut dianggap sebagai ajang mencari jam terbang. 3 cara skuad Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pertama, menang lawan Filipina. Jika Timnas Indonesia menang Filipina, skuad Garuda akan mengkoleksi 7 poin. Ini menjadi modal lolos ke babak semifinal. Laos dan Filipina sudah pasti tidak bisa mengejar poin Indonesia, hanya saja Myanmar masih berpeluang untuk itu, sebab masih memiliki 2 pertandingan melawan Laos serta Vietnam. Jika kedua laga ini bisa dimenangi, maka koleksi poin mereka menjadi 7. Kedua, imbang lawan Filipina. Imbang lawan Filipina berarti membuat posisi lolosnya Indonesia ke semifinal semakin kecil dan kembali berharap pada Vietnam. Vietnam harus bisa mengalahkan Filipina dan Myanmar di 2 laga terakhir mereka, guna memastikan poin Indonesia tidak tersalip. Dengan begitu, skuad Garuda bakal lolos ke semifinal berbekal 5 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Ketiga, bantuan Vietnam. Kelolosan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024 ini masih tergantung pada Vietnam, terlebih jika skuad Garuda menuai hasil imbang di laga terakhir. Namun kejutan juga bisa terjadi andai Vietnam justru menelan kekalahan dalam 2 laga melawan Filipina dan Myanmar. Koleksi poin mereka pun akan berhenti di angka 6, dan jika Indonesia berhasil menang atas Filipina, maka posisi juara grup A ada di tangan skuad Merah Putih.
aksi unik supporter Vietnam berujung ledekan. Di balik kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, supporter Vietnam kena bahan ejekan di media sosial. Hal ini tak terlepas dari kondisi hujan yang mengguyur wilayah Puto saat pertandingan berlangsung, supporter pun mengenakan mantel. Namun mantel yang dikenakan berbahan plastik dan warna-warni. Sontak akun Facebook meme troll sepak bola mengunggah sebuah foto yang membandingkan supporter Vietnam dengan anak ayam warna-warni. Tak pelak hal itu membuat netizen bereaksi, seperti hiburan tersendiri bagi publik tanah air usai timnasnya kalah. Tak bisa dipungkiri, gerimis yang mengguyur Stadion Vietri tak menyurutkan antusiasme puluhan ribu penonton untuk menyaksikan laga Vietnam versus Indonesia. Menurut pihak penyelenggara, hampir 17.000 penonton hadir di Stadion Vietri, yakni untuk mendukung tuan rumah, meskipun kondisi cuaca saat itu sedang gerimis dan berangin. Para supporter pun tetap datang ke stadion dan bertahan hingga akhir untuk bergabung dengan tim Vietnam bersukacita atas kemenangan. Sebab bagi Vietnam, laga tersebut menjadi ajang balas dendam meski skuad Garuda turun dengan para pemain mudanya. Kendati demikian, tak sedikit pula supporter Vietnam yang merasa kecewa, sebab skuad asuhan Kim Sang-sik hanya bisa mencetak 1 gol saja. Manuver PSSI gait sponsor demi anggaran 650 miliar rupiah. PSSI menggelar Partner Summit 2024 sebagai manuver penggandengan sponsor baru untuk federasi. Erick Thohir menegaskan bahwa semua pihak harus dirangkul untuk ikut mendukung sepak bola Indonesia. Untuk itu pihaknya mendekati segala lapisan kelompok masyarakat dan perusahaan untuk berkolaborasi. Erick Thohir sendiri menjelaskan PSSI butuh anggaran kurang lebih 650 miliar rupiah pada tahun 2025 ini, yakni untuk membangun sepak bola secara keseluruhan. Ia mengklaim jumlah ini berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan cabang olahraga yang lain. Untuk timnas Indonesia sendiri setidaknya membutuhkan dana sekitar 390 miliar rupiah. Oleh karena itulah, Erick Thohir ingin PSSI harus bergerak mencari suplemen dalam pendanaan selain gelontoran dari pemerintah sebesar 227 miliar rupiah. Pendapatan naik dari pemerintah, tadinya 120 miliar rupiah, jadi 220-an miliar rupiah. Kemudian dari sponsor, dari 200-an miliar rupiah, sekarang 300-an miliar rupiah. Di angka 650-an miliar rupiah itu, untuk timnas Indonesia hampir 390 miliar rupiah. Itu di luar futsal, bola pantai. Jadi persentase anggaran sebesar 60% itu untuk tim nasional, ujar Erick Thohir. Dengan anggaran yang melimpah tersebut kini menarik untuk menanti kiprah skuad Garuda selanjutnya. Terlebih tim Merah Putih saat ini telah berada di level Asia untuk tampil di pesta sepak bola tertinggi yakni Piala Dunia.